Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 215. Suyan, kamu tidak perlu meminta maaf, karena meskipun aku memberimu kesempatan, kamu akan tetap memilih untuk mempercayai Ning Suelo. Suyan segera menjawab, aku tidak akan. Jangan bilang kau tidak akan melakukannya. Ketika semuanya terungkap, Ning Suelo mungkin mengatakan padamu bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa dia tidak terlibat dalam apapun, bahwa itu semua adalah kesalahan Cui Caijing. Dan bukankah kau sekali lagi mempercayainya tanpa syarat? Jika aku memberitahumu sekarang, bahwa dia berbohong padamu, apakah kau akan percaya padaku? Ningsi bertanya perlahan. Suyan tanpa sadar menghindari tatapan dinginnya, lalu dengan tenang berkata, aku akan menyelidiki situasinya dengan jelas. Ningsi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa kamu perlu memverifikasi bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ketika dia mengatakan sesuatu kepadamu, kamu langsung mempercayainya. Itu yang kamu sebut mempercayaiku. Kamu mempercayainya berkali-kali tetapi bahkan tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun yang aku katakan. Ningsi, kakak Ian. Ningsi. Suyan tiba-tiba mendongak. Kali ini, dia mendengarnya dengan jelas. Dia benar-benar memanggilnya, kakak Ian. Ningsi menatap keluar jendela ke dalam kegelapan malam, tetapi juga seperti dia melihat menembus ruang dan waktu, nadanya. Dengan nada sekilas, dia bertanya, kakak Ian, apakah kamu ingat? Saat itu aku berusia 9 tahun, dan aku ingin membeli tas dengan gambar idola favoritku, tetapi keluargaku tidak mengizinkanku. Setelah itu, keluarga kehilangan $50 dan nenekku bersikeras bahwa aku mencurinya. Kemudian ayah dan ibuku juga mulai meragukanku. Meskipun kakakku berjanji untuk melindungiku, dia juga mengira bahwa aku mengambilnya karena dia tahu aku sangat menyukai aktor itu. Ningsi berkata pelan. Suyan tahu ceritanya tetapi tetap mendengarkan, tubuhnya sedikit gemetar, matanya merah. Ningsi tertawa merendahkan diri, suaranya serak, itu kamu, hanya kamu yang percaya bahwa aku tidak mengambil uang itu. Aku juga berlari keluar dan menghabiskan sebagian besar malam dengan mengetuk pintu untuk bertanya kepada anak-anak yang datang bermain di rumah hari itu, akhirnya aku tahu siapa sebenarnya yang mencuri uang hari itu. Tapi tahukah kamu? Saat itu aku berpikir, di depan orang ini, jadi aku harus segera tumbuh dewasa dan menikah dengannya. Ningsi, jangan lanjutkan, kata Suyan sambil menutup matanya karena malu. Di luar pintu, suara jantung Lu Jingli berteriak. Kakak ipar jangan berkata begitu. Aku benar-benar takut rumah sakit ini akan dihancurkan malam ini. Karena aura Lu Tingxiao benar-benar mengerikan sekarang. Bahkan kemarahan Jiang Muye telah tertahan dan menjauh darinya. Di mata semua orang di bangsal, harta karun kecil tiba-tiba terlepas dari tangan Lu Tingxiao dan segera berlari masuk ke dalam ruangan. Si kecil itu seperti penipu ulung, dia cepat-cepat berlari ke arah Ningqi dan berpegangan erat pada kakinya, menatapnya dengan mata besar dan indahnya sebelum melotot ke arah Suyan di tempat tidur. Aku hanya bisa mengandalkan Little Treasure. Lu Jingli berpikir dengan terkejut. Dia hendak bergegas masuk ke kamar untuk meraih Little Treasure, ketika Lu Tingxiao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Lu Jingli melihat reaksi ini, tahu jika dia masuk, itu akan merusak suasana hati. Ningsi yang tiba-tiba berlari menghampiri roti kecil itu terkejut. Sayang, kok kamu ada di sini? Dia melihat melalui jendela kaca di pintu, dan melihat Lu Tingxiao dan rombongan berada di luar pintu, di koridor. Xiao Bao menoleh ke arahnya. Kepala kecilnya menatap lurus ke arahnya, pipinya memerah, belum lagi matanya yang basah, tetesan air mata besar jatuh. Ningsi langsung terlihat cemas. Hei, jangan menangis. Kamu anak baik. Kamu anak baik, jangan menangis. Bibi akan membawamu kembali. Ningsi menggendong Little Treasure dan mulai pergi. Di tempat tidur, Suyan yang tercengang akhirnya pulih dan memanggilnya, Ningsi, ini, anak siapa ini?